Bab 66, Efek Pertempuran. Sementara klon zombie membersihkan saluran pembuangan, Fang Heng memimpin keempat zombie tanaman merambat yang telah berevolusi kembali ke ruang penelitian rahasia untuk memindahkan tanaman merambat mayat. Mereka berlari maju mundur sebanyak 5 kali. Fang Heng akhirnya memindahkan semua pot bunga besar yang digunakan untuk menanam tanaman mayat ke sudut tempat parkir bawah tanah. Totalnya ada 10 tanaman merambat mayat. Agak merepotkan untuk membawa semuanya kembali ke penjara. Melihat tanaman merambat bangkai itu, Fang Heng merasa gelisah. Perjalanan kembali ke penjara dari sini cukup jauh dan pot bunga yang dibawanya luar biasa berat. Sepeda motor modifikasinya mungkin perlu melakukan 3 atau 4 perjalanan sebelum semua pot bunga dapat diangkut kembali ke penjara. Lupakan saja, aku akan memikirkan solusinya saat waktunya tiba. Setelah menyibukkan diri selama setengah hari, Fang Heng sedikit lelah. Dalam situasi berbahaya semacam itu, dia tidak berani offline, dia hanya mengambil tempat tidur sederhana dan tertidur di tempat. Setelah tidur selama 2 jam, Fang Heng bangun lagi dan meregangkan tubuh. Kelompok zombie yang berkumpul di bawah selokan telah dibersihkan sepenuhnya. Petunjuk, saat Anda melakukan hacking, klon zombie Anda membunuh 1502 zombie. Anda menerima 3090 poin bertahan hidup. Anda menerima pecahan kristal evolusi Asteris 267. Petunjuk, Anda menerima resep mie dengan minyak daun bawang, resep panekuk daun bawang. Hehe, lebih banyak resep. Petunjuk, Anda mempelajari resep mie dengan minyak daun bawang dan resep pancake daun bawang. Poin pengalaman keterampilan memasak Anda plus 12. Fang Heng sudah terbiasa dengan hal itu. Dia menepuk-nepuk kedua resep di kepalanya dan menuruni tangga menuju selokan. Bau sekali. Saat dia mendarat di tanah, Fang Heng segera mencium bau busuk yang tak terlukiskan. Dia menutup mulut dan hidungnya dan dengan hati-hati mengamati lingkungan internal saluran pembuangan. Ada sebuah terowongan di sisi kiri dan kanan saluran pembuangan. Cahaya dari senter menyinari mereka, tetapi terowongan itu gelap gulita dan tak berujung. Karena peta saluran pembuangan hanya menandai pintu masuk rumah sakit, Fang Heng tidak tahu arah mana yang harus dituju. Tidak masalah. Lebih baik meninggalkan rumah sakit dulu. Fang Heng secara acak memilih arah dan mengikuti zombie untuk membersihkan zombie di sepanjang jalan. Fang Heng menahan bau busuk itu dan berjalan maju selama 3 menit. Kemudian, dia mendengar beberapa percikan dari sisi kiri. Dia mengangkat senternya dan menyorotkannya ke arah zombie yang tergeletak di dasar selokan. Tubuhnya bengkak dan terdapat benjolan-benjolan berwarna coklat gelap di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan bau busuk. Fang Heng mengangkat alisnya dan cepat mundur beberapa langkah. Zombie-zombie nanah bermutasi tingkat 1. Zombie nanah adalah salah satu zombie mutasi tingkat 1 yang sangat sulit dihadapi pada tahap awal permainan. Tubuh zombie nanah yang membengkak itu dipenuhi dengan nanah yang sangat korosif dan sangat menular. Begitu mati, ada kemungkinan besar tubuhnya akan meledak dan nanahnya akan berceceran di mana-mana. Kalau pemain tidak sengaja terinfeksi nanah, selain kulit dan otot mereka terkikis, ada juga kemungkinan besar mereka akan memasuki kondisi infeksi virus zombie. Selain itu, atribut zombie nanah semuanya lebih kuat daripada zombie biasa. Karena tubuh zombie nanah itu besar, maka kelemahannya adalah kecepatan geraknya yang relatif lambat. Fang Heng menyentuh senapan di ranselnya dan bersiap menembak kepala zombie nanah itu dari jarak jauh. Dia berpikir sejenak lalu meletakkan kembali senapan itu. Tunggu sebentar, aku bisa mencoba kemampuan zombie tanaman merambat yang sudah berevolusi. Fang Heng memberi perintah kepada 4 zombie tanaman merambat di belakangnya untuk menyerang. Para zombie tanaman merambat itu pun tidak bergerak cepat, jadi mereka berjalan dengan tidak mantap. Para zombie tanaman merambat di garis depan mengangkat tombak mereka dan menusuk ke depan. Tombak itu kebetulan menembus tumor di tubuh zombie nanah. Tumor itu meledak dengan suara, puh. Nanah korosif memercik ke tubuh zombie anggur, menimbulkan suara seperti terbakar kimia seperti, cici. Asap putih mengepul. Nanah yang sangat korosif menggerogoti tubuh zombie anggur, meninggalkan lubang-lubang hitam di atasnya. Pergerakan zombie pohon anggur itu tidak terpengaruh. Ia terus mengangkat tombaknya dan menusuk ke depan. Fang Heng mengangkat alisnya. Kerusakan korosif tidak dianggap sebagai kerusakan fisik. Kerusakan tersebut tidak dapat dikurangi dengan keterampilan baju besi tanaman merambat. Namun,
kerusakannya tidak seberapa terhadap HP zombie anggur yang tinggi. Selain itu, tingkat pemulihan maksimumnya adalah 1% dari HP-nya per detik. Kerusakan kecil ini tidak berarti apa-apa. Setelah menerima beberapa serangan, zombie Nana itu mulai mendekat dan melakukan serangan balik. Ia mengangkat tangan kanannya dan hendak mengayunkannya. Berdebar, 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 beberapa tanaman merambat tiba-tiba keluar dari bahu zombie tanaman merambat itu. Tanaman merambat itu dengan cepat melilit lengan zombie Nana itu. Semakin banyak tanaman merambat tumbuh dari tubuh zombie dan menjerat zombie Nana. Duri-duri halus muncul pada tanaman merambat itu dan menusuk kulit zombie Nana itu. Darah merah tua mengalir keluar sepanjang tanaman merambat itu dan terserap ke dalam tubuh zombie itu. Menakjubkan. Menyerap nutrisi. Fang Heng menyadari bahwa HP zombie anggur itu pulih dengan cepat. Cabang-cabang pohon anggur baru dengan cepat tumbuh dari lubang-lubang hitam yang sebelumnya terkorosi, dan mengisi lubang-lubang tersebut. Sesaat kemudian, zombie Nana yang telah terkuras abis itu meraung dan jatuh ke tanah, mati total. Petunjuk, klon zombie Anda telah membunuh zombie Nana. Anda telah memperoleh 11 poin bertahan hidup. Oke, Fang Heng mengepalkan tinjunya. Klon zombie anggur yang berevolusi melawan zombie mutan tier 1 lawan 1. Klon itu menang. Itu sepadan dengan 3000 poin yang dikeluarkan. Pertarungan ini memberi Fang Heng pemahaman lebih jelas tentang kemampuan zombie anggur. Berdasarkan kemampuan tempur zombie anggur, mereka tidak akan dirugikan jika melawan zombie mutasi tingkat 1 yang lain. Belum lagi saat ia memiliki sekelompok besar klon zombie untuk melaksanakan serangan. Dengan demikian, keamanan peretasan dapat ditingkatkan secara signifikan. Fang Heng sangat puas dengan kemampuan tempur para zombie tanaman merambat. Tepat saat dia hendak terus berjalan maju, dua peringatan muncul di log permainan. Peringatan, Anda berada di lingkungan yang sangat keras. Karena pengaruh bau busuk, semakin lama Anda berada di selokan, HP Anda akan terus berkurang, dan laju penurunannya akan meningkat secara bertahap. Peringatan, Anda berada di lingkungan yang sangat keras. Jika Anda berada di lingkungan tersebut dalam jangka waktu yang lama, ada kemungkinan Anda akan terinfeksi. Ada dampak negatifnya. Fang Heng mengerutkan kening lagi. Berjalan di tanah sungguh merepotkan, tetapi berjalan di selokan juga berbahaya. Setelah berpikir sejenak, Fang Heng memutuskan untuk mengendalikan dua zombie anggur yang telah berevolusi dan sisa klon zombie biasa untuk terus menjelajahi dan membersihkan zombie yang mereka temui di sepanjang jalan. Di sisi lain, dia membawa dua zombie anggur lainnya kembali dengan cara yang sama seperti saat mereka datang. Fang Heng kembali keluar dari saluran pembuangan rumah sakit. Kemudian, ia akan meninggalkan rumah sakit melalui saluran pembuangan. Pada saat itu, ia juga akan membawa serta tanaman merambat mayat yang ditinggalkannya di tempat parkir. Dia tidak ingin Alex merusaknya saat dia bangun. Fang Heng membuka halaman konstruksi. Ketemu, bangau kayu. Fang Heng menghabiskan banyak waktu membangun derek untuk membawa benda berat ke atas dan ke bawah. Karena dia tidak bisa mendekati tanaman merambat mayat, dia hanya bisa berdiri di kejauhan dan memerintahkan dua zombie tanaman merambat itu untuk membawa dan memindahkannya. Butuh waktu hampir 2 jam baginya untuk membawa 10 tanaman mayat yang berat itu ke dalam selokan. Setelah selesai, Fang Heng memasuki selokan lagi. Dia menggunakan penutup lubang gat kayu yang baru dibuat untuk menutup pintu masuk, dan meninggalkan dua zombie tanaman merambat untuk menjaga tanaman merambat mayat. Fang Heng lalu menutup mulut dan hidungnya dan melaju cepat menyusuri terowongan. Bab 67, Kota Harapan yang luar biasa. Petunjuk, HP Anda menurun. Harap tinggalkan selokan sesegera mungkin. Petunjuk, Anda berisiko terinfeksi. Setelah berlari di selokan selama 10 menit, Fang Heng tidak dapat bertahan lebih lama lagi. HP-nya mulai turun lebih cepat. Dia melihat tangga naik di sisi kanan saluran pembuangan, jadi dia menahan napas dan segera menaiki tangga. Fang Heng menahan napas, membuka penutup lubang gat di kepalanya dan dengan cepat memanjat keluar dari saluran pembuangan. Wah, udara segar. Fang Heng tidak pernah menyangka bahwa menghirup udara sepuasnya bisa begitu menakjubkan. Untungnya penutup lubang gat tidak terkunci. Fang Heng senang bahwa dia telah menggunakan klon zombinya untuk membersihkan zombie di lorong bawah tanah terlebih dahulu. Jika tidak, dia harus melarikan diri dan berhadapan dengan zombie di saat yang sama, jadi kecepatannya akan sangat lambat.
Kalau itu pemain lain, mereka pasti sudah mati lemas di saluran pembuangan bawah tanah. Di dunia luar, langit sudah cerah. Fang Heng menyadari bahwa tempat yang dia datangi masih berada di Hope Town. Itu adalah halaman belakang sebuah villa independen. Kelima zombie di halaman belakang memperhatikan Fang Heng dan segera bergegas ke arahnya. Fang Heng mengusap bahunya dan mengeluarkan parangnya. Saat pertama kali memasuki permainan, Fang Heng mengandalkan memori otot tubuh ini untuk bertarung. Setelah bertarung beberapa saat, Fang Heng secara bertahap telah mengintegrasikan berbagai memori pertempuran di tubuh ini dan perubahan atribut tubuhnya. Sekarang, dengan kelincahan dan persepsi tinggi Fang Heng, para zombie bergerak seperti kura-kura tua di matanya. Mereka terlalu lambat. Fang Heng mengangkat parangnya dan menyerbu ke depan. Berisik, berisik, berisik. Dalam sekejap mata, kelima zombie biasa itu semuanya dibantai. Mereka tidak dapat menerima pukulan itu. Fang Heng menyimpan parangnya dan melihat sekelilingnya. Itu adalah villa 3 lantai. Lumayan, villa ini bisa dijadikan markas. Fang Heng mengusap dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sejak dia memasuki Hope Town, banyak hal telah berubah. Fang Heng tidak ingin meninggalkan kota secepat itu. Seperti yang bisa dilihat, Hope Town adalah tempat di mana orang dapat mengais material dan juga memburu zombie untuk mendapatkan material. Mengapa dia terburu-buru kembali ke penjara padahal ada tempat yang luar biasa seperti Hope Town? Fang Heng memutuskan untuk tinggal di sini sebentar untuk melihat-lihat. Untuk sementara, dia akan menggunakan villa ini sebagai markasnya. Dengan keamanannya yang terjamin, dia bisa mengumpulkan lebih banyak poin dan pecahan kristal evolusi. Dia juga akan menyelesaikan evolusi semua klon zombie sesegera mungkin. Setelah mengambil keputusan, Fang Heng mengendalikan klon-klon zombie yang menjelajahi saluran pembuangan bawah tanah untuk kembali melalui jalan yang mereka lalui ketika datang, yaitu dengan memanjat kembali ke permukaan menggunakan tangga. Sebelum malam tiba, aku harus membangun tempat untuk malam ini secepatnya. Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri dan membagi klon zombie menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama memasuki villa 3 lantai untuk menjelajah dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan material dan membersihkan zombie. Kelompok kedua mengepung villa untuk membersihkan para zombie. Untuk mencegah kemungkinan bertemu dengan zombie yang bermutasi, kedua kelompok masing-masing membawa 1 zombie anggur. 2 zombie tanaman merambat terakhir bertugas mengangkut tanaman merambat bangkai yang tertinggal di saluran pembuangan bawah tanah. Saat Fang Heng melihat klon-klon zombie yang tersebar pergi untuk melaksanakan tugas mereka, dia diam-diam mengeluarkan papan kayu dari ranselnya dan mulai memperbaiki pagar villa. Siang harinya, sebuah tim yang terdiri lebih dari 30 pemain muncul di Hope Town. Tim tersebut secara pribadi dipimpin oleh pemimpin Federasi No. 19 Resource Point, An Lindong. Sebelumnya hari ini, game tersebut secara resmi membuka server transfer. Pemain level 1 hingga 4 dapat menggunakan poin Raja Dewa mereka untuk bergabung dengan zombie apokalipse di Distrik 8. Dalam waktu setengah jam setelah server transfer dibuka, 100 pemain biasa yang baru bergabung dengan titik sumber daya Federasi nomor 19 semuanya telah tiba. Setiap tahun, berbagai negara federasi akan menginvestasikan sejumlah besar uang ke dalam permainan tersebut. Di Cina, pemain yang direkrut federasi dibagi menjadi 2 jenis. Tipe pertama adalah anggota inti. Federasi tersebut telah berfokus pada pelatihan pemain sejak mereka masih sekolah. Mereka telah menjalani pelatihan sistematis di sekolah, dan setelah berbagai pemeriksaan latar belakang dan penilaian oleh sekolah federasi, mereka direkrut untuk memastikan kesetiaan mereka semaksimal mungkin. Tipe lainnya adalah pemain biasa. Mereka menerima panggilan federasi untuk menandatangani kontrak guna menerima pekerjaan di federasi tersebut. Kontrak jenis ini lebih ketat daripada kontrak kerja biasa. Apabila terjadi tindakan pengkhianatan, pemain akan dikenakan sanksi hukum yang berat, setara dengan pengkhianatan. Karena perlakuan yang baik dan murah hati, ambang batas masuk untuk menjadi pemain biasa di federasi secara bertahap meningkat setiap tahun. Namun pada kenyataannya, banyak orang yang tidak bersedia menerima berbagai pembatasan dan pemeriksaan latar belakang dari federasi tersebut. Bergabung dengan federasi berarti kehilangan sebagian besar kebebasan mereka. Kali ini, ketika An Lindong memasuki kota harapan, dia ingin mencari tahu penyebab ledakan kemarin. Tak lama kemudian, tim menyadari sejumlah besar zombie mengepung rumah sakit komunitas.
An Lindong, kita tidak bisa mendekat lagi. Terlalu banyak zombie di sana. An Lindong mengangguk. Dia memberi isyarat kepada tim untuk berhenti dan menggunakan teropong untuk mengamati. Seorang pemain yang sedang waspada menyadari sesuatu. Ia menatap jalan di kejauhan dan berbisik, "Kapten, lihat, apa itu?" "Apa? Zombie jenis apa itu? Apakah itu zombie tingkat tinggi? Mengapa terlihat aneh?" Banyak pemain juga memperhatikan sesuatu di kejauhan. Mereka saling berbisik dan menunjuk ke kejauhan. Itu adalah zombie yang tingginya sekitar 2,2 hingga 3 meter. Tanaman merambat hijau terus meliliti tubuhnya. An Lindong mengerutkan kening. Oh tidak, itu adalah zombie mutasi khusus yang berevolusi dari tanaman merambat mayat. Zombie mutasi tingkat 4. An Lindong sudah mengingat informasi yang diberikan oleh Federasi. Dia dengan cepat membandingkan zombie di depannya dengan varian mutasi tanaman merambat mayat dalam ingatannya. Dia telah melarikan diri dari ruang penelitian rahasia perusahaan meteorit. Tapi mengapa dia begitu cepat? Secara teori, makhluk zombie tingkat tinggi seperti itu tidak akan muncul dalam permainan setidaknya selama sebulan. Kapten, dia tampaknya sedang menuju ke arah kita. Apa yang harus kita lakukan? Dia tampaknya menuju gudang kita. An Lindong tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Kebanyakan zombie bermutasi tingkat tinggi akan menyerang tempat-tempat di mana para pemain berkumpul. Titik sumber daya gudang telah menjadi target varian mutasi zombie. Tim 2, kembali dulu dan laporkan pada Direktur Liu. Tim 1, ikut aku, kita perlu memikirkan cara untuk memancingnya pergi. Petunjuk, kelompok zombie Anda telah menyelesaikan pengangkutan pot bunga asteris 10. Petunjuk, kelompok zombie Anda telah menyelesaikan penjelajahan villa. Anda telah memperoleh total mangkuk keramik asteris 9, peralatan makan asteris 2, buah kalengan asteris 5, daging sapi kalengan asteris 7, air mineral asteris 8, Red Bull asteris 3, paku asteris 12, papan kayu asteris 2, kayu bakar asteris 21, sepeda anak-anak asteris 1, mentega rendah lemak asteris 1, teropong mainan, bungkus bumbu jinten asteris 2. Petunjuk, kelompok zombie Anda telah membunuh zombie biasa asteris 512, memperoleh 992 poin bertahan hidup, pecahan kristal evolusi asteris 77. Sore, jam 4 sore. Villa itu sudah dibersihkan. Fang Heng menghitung bahan-bahan yang ditemukannya dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Selain bahan-bahan untuk bertahan hidup, sisanya hanyalah sampah yang tidak bernilai. Tentu saja, mereka dianggap sampah bagi Fang Heng. Sampah ini dapat ditukar dengan banyak uang dengan Federasi. Terutama sepeda anak-anak. Apapun yang terjadi, sepeda tetaplah alat transportasi, meskipun kecepatannya sangat lambat. Fang Heng baru saja berhasil mengendalikan klon zombinya untuk memindahkan tanaman merambat mayat ke halaman belakang villa dengan susah payah. Saat ini, dia sedang duduk di lantai 2 villa untuk beristirahat. Fang Heng merasa sedikit lapar. Dia menyalakan api unggun, membersihkan panggangan, dan bersiap untuk memanggang. Ledakan. Sebuah ledakan di luar jendela menarik perhatian Fang Heng. Bab 68, Penonton. Bagaimana situasinya? Fang Heng meletakkan daging panggang di tangannya dan berjalan cepat ke jendela. Dia mengeluarkan teropong anak-anak dan melihat ke arah ledakan. Apa-apaan? Itu Alex. Dia telah terbangun. Fang Heng melihat Alex di sudut jalan tidak jauh dari sana. Alex yang terbangun memberi orang-orang rasa penindasan yang kuat. Tubuhnya ditutupi dengan lapisan pelindung tanaman merambat mayat yang menggeliat. Untungnya, aku berhasil lolos lebih dulu. Ledakan. Terdengar suara keras lainnya. Kelopak mata Fang Heng tak dapat menahan diri untuk berkedut. Bahu kiri Alex terkena peluncur roket. Tubuhnya terhantam keras dan ia menabrak dinding di belakangnya. Ledakan. Terdapat retakan seperti laba-laba di dinding akibat hantaman punggung Alex yang kuat. Bahu kiri Alex terkena hantaman peluncur roket, meninggalkan luka yang sangat besar. Cabang-cabang pohon berwarna coklat yang lebat terlihat dari luka tersebut. Fang Heng memindahkan teropongnya ke lokasi lain dan berteriak, apa-apaan ini? RPG 38. Peluncur roket yang dipasang di bahu. Luar biasa. Apakah ini bos besar Federasi? Fang Heng diam-diam terdiam. Pada tahap permainan ini, hanya Federasi yang mampu mengeluarkan senjata berkekuatan tinggi yang jauh melampaui versi saat ini, berapapun biayanya.
Peluncur roket yang dipasang di bahu RPG-38 diperoleh melalui pertukaran poin Raja Para Dewa. Poin Raja Para Dewa sangatlah langka, dan bahkan Federasi memiliki batasan yang sangat ketat setiap bulannya, sehingga menyulitkan mereka untuk menyediakannya dalam jumlah besar. Cek cek cek, Federasi mulai mempermainkan hidup mereka. Fang Heng memegang teropongnya seraya mengamati, mendesak kagum dengan suara rendah, seolah-olah dia adalah seorang penonton. Namun, Alex juga bukan orang yang mudah menyerah. Dua peluncur roket hanya menyebabkan dia terluka ringan, tetapi penampilannya memang terlihat sedikit menyedihkan. Dia sudah marah, tunggu saja dan lihat. Hah, apa itu? Saat Alex diserang dan terjatuh, seorang pemain berlari keluar dari kerumunan Federasi. Dia memegang pistol obat penenang besar di tangannya dan dengan cepat berlari ke arah Alex. Berdebar, berdebar, lebih dari 10 jarum menusuk tubuh Alex. Alex yang sedang tergeletak di tanah dan hendak bangun, terhuyung lalu jatuh ke tanah dengan bunyi plop. Senjata penenang. Apakah benda itu akan berguna melawan zombie? Tidak. Fang Heng segera menyadari bahwa pemain Federasi kemungkinan besar telah menggunakan obat khusus untuk mengendalikan Alex sementara. Mereka cukup ambisius. Mereka ingin menangkapnya hidup-hidup. Fang Heng terus mengamati dengan teropongnya. Tapi tidak sesederhana itu, kan? Tertarik oleh ledakan peluncur roket, para zombie di kota itu menyerbu ke arah para pemain Federasi. Bahkan ada banyak zombie yang bermutasi di antara mereka. Melihat hal itu, para pemain Federasi pun segera meninggalkan Alex yang sudah koma dan mulai mundur secara tertib. Apa-apaan, mereka akan lari begitu saja. Dalam sekejap mata, para pemain Federasi menghilang dari pandangan Fang Heng. Apa tujuan operasi ini? Operasi ini benar-benar mengejutkan Fang Heng. Mereka begitu agresif beberapa saat yang lalu, bagaimana mereka bisa tiba-tiba lari? Fang Heng tahu bahwa Alex memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Tampaknya luka-lukanya sekarang serius, tetapi ia akan dapat pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari setengah jam. Dia tampaknya tidak sadarkan diri. Haruskah aku pergi ke sana dan menghabisinya? Fang Heng tiba-tiba merasakan gelombang keserakahan. Keserakahan pantatku. Fang Heng menepuk dahinya. Apa yang ada di pikirannya? Apa haknya untuk menghabisi makhluk itu sekarang? Bagaimana jika dia tiba-tiba terbangun? Bukankah menyenangkan jika hidup damai? Fang Heng merasa bahwa Federasi itu telah melarikan diri begitu cepat sebelumnya, jadi itu bisa jadi sebuah jebakan. Dia meletakkan teropongnya dan berbalik untuk meneruskan memanggang daging. Sebelum offline, Fang Heng membagi tim zombie menjadi dua kelompok. Satu kelompok melanjutkan membersihkan selokan sementara kelompok lainnya mulai meretas sekeliling villa untuk membersihkan zombie dan mendapatkan poin. Aku harus meretas ke arah yang berlawanan dengan Alex agar tidak terkena dampaknya. Setelah hari yang melelahkan, Fang Heng merasakan kantuk yang kuat setelah mengisi perutnya. Dia offline lebih awal untuk istirahat. Di Phoenix Sound Gaming Company. Fang Heng keluar dari kabin permainan. Ia bertanya-tanya apakah ia harus pergi ke asrama villa malam ini atau hanya bersantai di ruang tunggu. Secara kebetulan, rapat internal tim 3 baru saja berakhir. Para karyawan keluar dari ruang rapat satu per satu. Federasi ini benar-benar kaya. Ini masalah besar. Haha, ini masalah besar, tapi tidak ada yang berani mengambil pekerjaan ini meskipun mereka kaya. Bisakah kamu melakukannya? Jangan konyol. Lagi pula, dia zombie tier 4. Siapa yang bisa melakukan itu? Titik sumber daya di Hopetown akan berada dalam masalah besar. Apakah kamu punya teman di sana? Suruh dia lari. Fang Heng menghentikan langkahnya ketika mendengar apa yang dikatakan orang lain. Apakah mereka sepertinya sedang membicarakan Hopetown? Fang Heng berjalan mendekat dan mencoba menghentikan satu atau dua orang untuk bertanya-tanya. Sen King yang berada di ruang rapat, melihat Fang Heng lewat dan berjalan ke pintu. Ia menjulurkan kepalanya keluar dari ruang rapat dan mengulurkan tangannya kepadanya. Fang Heng, kamu di sini? Baik sekali. Masuklah dan mengobrol. Fang Heng berjalan memasuki ruang rapat. Dia memperhatikan ada beberapa dokumen tersebar di atas meja di depan Sen King. Salah satu fotonya adalah Alex. Sen King memberi isyarat kepada Fang Heng untuk duduk. Kemarilah, duduk dan bicara. Fang Heng duduk berhadapan dengan Sen King. Apa yang baru saja kalian bicarakan? Ini tentang misi di Hopetown.
Bisakah saya tahu? Shen King terkejut sesaat, lalu tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Ini bukan rahasia. Belum lama ini, Federasi mengeluarkan pemberitahuan kerja sama darurat. Isi umumnya adalah bahwa zombie mutan tier 4 yang kuat telah muncul di Hopetown. Fang Heng mengangkat alisnya. Benar sekali, itu dilakukan olehku, pikirnya. Diperkirakan zombie bermutasi tier 4 akan menyebabkan kerusakan besar pada titik sumber daya gudang Federasi sementara. Belum lama ini, Federasi telah melukai zombie yang bermutasi itu dengan parah dan menyuntikkan agen antivirus ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia mengalami koma sementara. Koma jenis ini sangat tidak stabil. Ketika zombie yang bermutasi dirangsang oleh dunia luar, dia akan segera bangun. Selain itu, Federasi percaya bahwa Alex memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Diperkirakan dia akan pulih sepenuhnya dan bangun besok siang. Fang Heng berpikir dalam hati bahwa mereka tidak cukup mengenal Alex. Dia hanya terluka ringan dan pingsan karena peluncur roket sebelum disergap oleh Federasi. Terlebih lagi, dengan kemampuan penyembuhan diri Alex, ia telah lama pulih ke kondisi puncaknya. Saat ini, Federasi telah mengirimkan undangan ke berbagai perusahaan game untuk merekrut pemain yang dapat menghadapi zombie bermutasi tier 4. Jika kita dapat menyingkirkan Alex, Federasi dapat memberi kita hadiah yang besar. Mendengar kata hadiah, Fang Heng jadi tertarik. Dia hampir saja bertanya, hadiah apa? 500 poin Raja Dewa. Selain itu, Federasi mengklaim bahwa zombie yang bermutasi akan memasuki hibernasi setelah terkena suhu rendah. Jika ada cara untuk membawanya keluar kota dan menyerahkannya ke Federasi, mereka akan membayar tambahan 500 poin Raja Dewa. Total 500 poin Raja Dewa. Memberikan mereka subjek hidup-hidup adalah total 1000 poin sebagai hadiah. Federasi itu benar-benar makmur. Fang Heng hampir berhenti bernapas. Saya ingat ada batasan untuk memperdagangkan poin Raja Dewa, kan? Batas perdagangan bulanan adalah 20 kali lipat dari level pemain saat ini. Shen King ragu-ragu lagi. Memang ada batasan seperti itu, tetapi kita dapat membiarkan Federasi menggunakan poin Raja Dewa untuk ditukar dengan material fisik dalam permainan, dan kemudian memperdagangkan material fisik tersebut kepada kita dalam permainan. Fang Heng mengangguk. Memang, ini juga merupakan cara untuk melewati pengaturan permainan. Bab 69, bisakah aku serakah kali ini? Jadi, apakah perusahaan kita akan menyerah? Itu tidak benar. Presiden Qin berharap kita dapat menyelesaikan misi tersebut. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk terhubung dengan Federasi dan memperdalam kerja sama kita. Presiden Qin berjanji bahwa selama kami dapat menyelesaikan misi, perusahaan tidak akan menarik komisi apapun dari hadiah yang diberikan oleh Federasi. Tim tugas akan dapat mendistribusikan hadiah di antara mereka sendiri. Pada akhir bulan, akan ada bonus perusahaan tambahan dan bonus kinerja. Mata Fang Heng berbinar. Mungkinkah dia masih serakah kali ini? Terlalu sulit. Tim kami telah menganalisisnya secara internal. Zombie tier 4 terlalu kuat. Mustahil untuk menyelesaikan misi. Shen King menghela napas dan menjelaskan, bukan hanya kami. Tidak ada tim lain dalam permainan ini yang bisa melakukannya sekarang. Ini hanya masalah waktu. Obat penenang yang digunakan oleh Federasi hanya memiliki masa efektif sekitar 18 jam. Secara teori, zombie yang bermutasi akan bangun besok siang. Saat ini, para pemain dalam permainan ini bahkan belum mencapai level 5, jadi kemampuan mereka belum seimbang. Tim pemain berskala besar tidak punya waktu untuk bepergian ke Hopetown. Fang Heng mengusap dagunya, berpikir tentang bagaimana ia harus memanfaatkan kesempatan ini. Dia sama sekali tidak mempertimbangkan untuk menangkap Alex. Fang Heng masih menyimpan laporan penelitian tentang Alex di ranselnya. Setelah Alex ditempatkan di lingkungan bersuhu rendah, perlu waktu 30 menit baginya untuk secara bertahap memasuki keadaan tidak aktif. Dengan kata lain, bahkan jika dia menemukan mesin pendingin yang sangat langka, akan memakan waktu 30 menit penuh bagi Alex untuk memasuki kondisi tidak aktif. Aneh rasanya kalau dia tidak dipukuli sampai mati oleh Alex setelah sekian lama. Tapi jika dia langsung membunuh Alex, apakah ini mustahil? 500 poin King of Gods terlalu menggoda. Jika dia bisa membunuh Alex, apa yang akan dia dapatkan? Pertama, hadiah 500 poin Raja Dewa dari Federasi.
Bukankah dia merasa terganggu ketika hendak memindahkan pot bunga yang ditumbuhi tanaman bangkai itu? 500 poin King of Gods dapat digunakan untuk menukarkan sebuah truk besar. Bahkan masih ada sisa surplus. Truk besar itu akan sangat berguna saat dia kembali ke penjara. Lagi pula, klon zombie dapat membantunya mengumpulkan sejumlah besar material. Jika saat itu tiba, entah itu memindahkan biji atau material untuk ditukar dengan poin, itu akan sangat berguna. Kedua, di samping misi utama yaitu mengumpulkan serum T-virus, ada juga misi sampingan ketiga yaitu mengumpulkan sampel Alex. Saat ini, ia telah mencapai 100% dari tingkat penyelesaian misi. Jika ia dapat membunuh Alex, tingkat penyelesaian misi dapat ditingkatkan lebih jauh. Hadiah akan terkumpul lagi. Ya, masih ada poin ketiga, kristal evolusi tingkat lanjut dan hadiah pembunuhan pertama. Fang Heng sepenuhnya menyadari bahwa Alex adalah zombie mutasi tingkat 4 pertama yang muncul di distrik 8. Selama dia terbunuh, ada kemungkinan 100% kristal evolusi tingkat lanjut akan jatuh. Dan hadiah pembunuhan pertama, Fang Heng pernah mendengar dari seorang pemain dalam ingatannya bahwa pemain yang berhasil membunuh zombie tier 3 atau lebih pertama kali akan menerima hadiah sistem. Jika itu adalah zombie tingkat 4, setidaknya itu akan menjadi hadiah buku keterampilan tingkat B. Itu terlalu menggoda. Fang Heng memikirkannya dengan seksama. Tampaknya dia bisa serakah kali ini. Sebuah rencana dengan cepat disusun dan disempurnakan dalam pikiran Fang Heng. Dia merasa hal itu mungkin. Tingkat keberhasilannya sekitar 70%. Jika dia dapat menemukan pembantu yang dapat diandalkan, tingkat keberhasilannya dapat terus meningkat. Shen King menatap Fang Heng yang tengah berpikir keras. Anda tampaknya sangat tertarik dengan misi ini. Hah, Fang Heng menyadari dia sedang melamun dan tersenyum malu. Aku sedang memikirkan sesuatu. Maaf, apa yang baru saja kau katakan? Hei, tidak apa-apa. Oh iya, Presiden Qin kembali kemarin. Waktu dia mencarimu tadi, kamu masih di dalam permainan. Apakah dia mengatakan sesuatu? Ya, dari apa yang dia katakan, dia tampaknya ingin kamu membangun departemen permainan, tim tugas 12, sendiri. Shen King menggaruk kepalanya. Dia merasa ini sangat aneh. Dia tercengang ketika mendengar Presiden Qin menyebutkannya. Untuk membiarkan seorang pemula mengambil alih tugas tim tugas yang baru dibentuk. Kepercayaan macam apa ini? Pintu belakangnya agak terlalu lebar. Namun setelah dipikir lagi, itu rasanya tidak benar. Tidak ada perubahan personel baru-baru ini, dan Presiden Qin bahkan tidak mengirim satu orang pun ke departemen yang baru didirikan ini. Ketika waktu itu tiba, hanya akan ada 5 pemain baru, yang baru saja bergabung dengan perusahaan, di tim 12. Apa bedanya ini dengan komandan tunggal? Presiden Qin berkata bahwa Anda juga dapat memilih beberapa orang untuk dibawa ke tim 12, tetapi Anda harus mendapatkan persetujuan mereka. Fang Heng juga tercengang saat mendengarnya. Dipromosikan. Apakah dia tiba-tiba menjadi pemimpin tim? Si punya reputasi sebesar itu. Atau apakah Jimmy klien besar yang tersembunyi? Apakah itu semua demi Jimmy? Tunggu, apakah dia mendapat kenaikan gaji? Fang Heng mendongak dan bertanya, apakah Presiden Qin ada di sini? Penerbangannya sore ini seharusnya sudah mendarat sekarang. Kamu bisa mencoba meneleponnya. Aku akan memberimu nomor telepon genggamnya. Shen King mengeluarkan ponselnya sambil berbicara. Juga, kantor di lantai 5 untuk tim 12 telah dikosongkan pagi ini. Anda dapat pindah ke sana kapan saja. Oke, Fang Heng mengangkat bahu dan mencatat nomor ponsel Qin Suran. Terima kasih. Oh benar, tunggu sebentar. Shen King memberi isyarat agar Fang Heng menunggu sedikit lebih lama dan kemudian menelepon ke telepon rumah. Tak lama kemudian, Pei Yanan, gadis magang imut yang ditemuinya belum lama ini, masuk. Pemimpin tim, Anda mencari saya. Mari, perkenalkan. Ini Fang Heng, ketua tim 12. Ini Pei Yanan, pekerja magang di departemen kami. Dia sudah bekerja di sini selama sebulan. Dia sudah sangat mengenal lingkungan perusahaan. Presiden Qin telah menunjuknya sebagai asisten sementara Anda. Shen King memperkenalkannya dengan antusias. Haha, nona muda ini sangat serius dalam pekerjaannya. Dia telah banyak membantu saya selama ini. Sejujurnya, jika Presiden Qin tidak meminta, saya tidak akan rela melepaskannya. Fang Heng mengangguk dan menyapa Pei Yanan.
Halo, kita pernah bertemu sebelumnya. Halo, Ketua Tim Fang Heng. Pei Anan menyambutnya dengan patuh. Dia menatap Fang Heng dengan rasa ingin tahu. Beberapa hari yang lalu, ketika mereka bertemu di ruang tunggu, dia mengaku sebagai pekerja magang. Jadi dia adalah pemimpin tim yang baru. Besok, 5 orang baru yang ditugaskan kepadamu akan melapor pada pukul 9. Pei Anan memiliki rincian daftar personel. Itu saja. Jika Anda memiliki pertanyaan lain, Anda dapat langsung berkonsultasi dengan Presiden Qin. Sen King menoleh ke arah Pei Anan. Pei Anan, bawa dia ke kantor tim 12 dulu. Terima kasih, Saudara Sen, atas bantuanmu selama ini. Hai, ini bukan apa-apa. Datanglah ke tim 3 kami lebih sering di masa mendatang. Sen King berdiri dan mengantar Fang Heng keluar dari kantor. Fang Heng masih merasa ada yang aneh karena terus-terusan dikirim ke lift. Apakah kepercayaan Presiden Qin kepadanya datang dari Xia Xi? Tetapi untuk membiarkannya langsung mengelola tim, dia sama sekali tidak tahu bagaimana melakukannya. Dalam beberapa hari, dia akan memikirkan cara untuk mengundurkan diri. Sejak dia membuat kemajuan besar dalam permainan, Fang Heng tidak peduli dengan pekerjaan ini sama sekali. Lagi pula, dalam permainan, ia dapat dengan mudah menjual beberapa material ke federasi dan memperoleh sejumlah besar uang. Kenyataannya, ia melakukannya dengan sangat baik. Dia bisa pergi kapan saja. Fang Heng tetap bertahan di perusahaan karena 2 alasan. Alasan pertama adalah karena dia tidak merasakan tekanan sama sekali untuk tetap tinggal di sana. Hidupnya sangat nyaman. Alasan kedua adalah karena Xia Xi. Di dunia yang tidak dikenalnya ini, Fang Heng sangat berterima kasih kepada Xia Xi. Tentu saja ada poin lain yang sangat penting. Rencana peningkatan bakat level S dari Phoenix Sound Gaming Company. Melihat bahwa ia akan naik level ke level 10 dalam permainan, kebutuhan Fang Heng akan rencana peningkatan bakat menjadi semakin mendesak. Dia perlu memikirkan cara untuk mendapatkannya sesegera mungkin. Berhentilah memikirkannya. Ada hal yang lebih penting untuk ditangani saat ini. Bab 70, Peta Saluran Pembuangan Limbah. Fang Heng menundukkan kepalanya sambil merenung. Otaknya dengan cepat menyempurnakan rencana untuk membunuh Alex. Kemampuan pemulihan kehidupan Alex sangatlah kuat. Kelemahan terbesarnya adalah api. Cara terbaik untuk membunuh Alex adalah dengan terus-menerus menyerangnya dengan api. Bakar dia sampai mati. Fang Heng menyipitkan matanya sedikit. Api. Untuk melengkapi rencana tersebut, dibutuhkan sejumlah besar bahan yang mudah terbakar. Bensin, dan bahan peledak. Dia telah menghabiskan semua bahan peledak, tetapi masih ada 1 barel bensin tersisa. Namun, 1 barel bensin masih jauh dari cukup. Jika dia pergi ke pedagang kiamat untuk membelinya sekarang, waktunya tidak akan cukup. Saat ini, satu-satunya cara untuk mendapatkan peralatan dan material secara cepat adalah dengan membelinya dari federasi. Namun, dalam keadaan normal, materi federasi tidak akan dijual ke publik, bukan? Terlebih lagi, dia tidak punya cukup poin saat ini. Akan tetapi, karena itu adalah misi yang dikeluarkan oleh federasi, bisakah dia meminjamnya terlebih dahulu dari federasi? Pemimpin tim Fang, kami sudah sampai. Pei Anan membuka pintu kantor tim 12 dan menyalakan lampu. Cahaya itu menerangi seluruh kantor besar itu. Lingkungan kantor setiap tim di Phoenix Sound Gaming Company serupa. Ada deretan area kerja bilik dan deretan kabin permainan yang diletakkan menempel di dinding. Karena tidak ada orang di sekitar, kantor itu tampak sangat kosong. Fang Heng mengangkat kepalanya. Pei Anan, hah? Kau tahu tentang misi mengenai zombie tier 4 federasi hari ini, kan? Ya, saya bersedia. Saya baru saja menyiapkan materi untuk rapat. Bagus sekali. Fang Heng bertanya, apakah kamu tahu proses penerimaan misi dari federasi atas nama perusahaan? Ah, Pei Anan membuka mulutnya dan berkata dengan heran, pemimpin tim Fang, kamu ingin menerima misi ini. Fang Heng menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Ya, tetapi, Pei Anan menatap Fang Heng. Dia merasa bahwa pemimpin tim yang tampan ini mungkin belum bangun. Tapi ketua tim Fang, saat ini di tim 12 kita tidak ada orang lain selain kamu. Tidak apa-apa, aku bisa melakukannya sendiri. Fang Heng mengusap dagunya. Tapi waktunya terlalu sempit sekarang. Aku perlu meminjam beberapa peralatan dari federasi. Jika aku meminjamnya dari federasi atas nama perusahaan,
apakah federasi akan memberikannya kepadaku? Ini, Pei Anan berpikir sejenak dan memberikan jawaban setuju. Ya, itu mungkin. Waktu untuk misi ini sangat sempit, jadi federasi akan lebih lunak dalam hal ini. Namun, jika ini menyangkut perusahaan, Anda harus meminta persetujuan dari para pemimpin. Apakah prosedur persetujuannya sangat merepotkan? Ya, memang merepotkan. Dalam keadaan normal, kalau semuanya berjalan lancar, setidaknya butuh waktu 1 hari. Sehari, Alex bisa menggunakan waktu ini untuk merobohkan gudang federasi. Lupakan saja, Fang Heng merasa itu merepotkan, jadi dia langsung menghubungi nomor Presiden Qin. Bip bip bip, halo, apakah ini Presiden Qin? Saya Fang Heng. Saya Qin Suran. Saya sangat tertarik dengan misi di Hope Town. Qin Suran baru saja turun dari pesawat dan check-in ke hotel. Dia baru saja mengenakan masker. Mula-mula dia mengira Fang Heng bertanya tentang penugasan dirinya sebagai ketua tim, tetapi ketika mendengar perkenalan itu, dia pun merasa terkejut. Kamu ingin menerima misi ini? Ya, benar. Secara kebetulan, saya sedang berada di Hope Town sekarang. Untuk menyelesaikan misi, saya ingin meningkatkan beberapa senjata dan peralatan. Sudahkah Anda memikirkannya? Evaluasi internal perusahaan menganggap misi ini mustahil untuk diselesaikan. Ya, aku punya caranya. Qin Suran berbaring di sofa dan berpikir sejenak sebelum bertanya, berapa banyak senjata dan peralatan yang kamu butuhkan? Sekitar 10 barel bensin, 10 bungkus bahan peledak kecil. Seberapa yakin Anda? Fang Heng menatap Pei Anan dan menjawab dengan percaya diri, sangat percaya diri. Di ujung telepon lainnya, Qin Suran ragu-ragu sejenak. Saya akan menghubungi mereka. Dalam 1 jam, Anda akan langsung menuju titik sumber daya gudang federasi untuk mencari orang yang bertanggung jawab atas gudang tersebut. Mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam rentang tertentu. Fang Heng tidak menyangka bisa meyakinkan Qin Suran dengan mudah. Dia tertegun sejenak. Bagaimanapun juga, identitasnya masih banyak nodanya. Dia berpikir jika Qin Suran tidak setuju, dia harus memikirkan cara lain untuk mendapatkan senjata tersebut. Untuk sesaat, kata-kata yang disiapkan Fang Heng tidak berguna. Terima kasih. Jangan mengecewakan Si. Dududu. Panggilan berakhir. Wajah Fang Heng menjadi gelap. Apa maksudnya dengan tidak mengecewakan Si? Ketua tim Fang, apa yang dikatakan Presiden Qin? Presiden Qin setuju. Pei Anan menutup mulutnya. Presiden Qin setuju begitu saja. Pei Anan, mari kita tambahkan satu sama lain sebagai teman dulu. Itu saja untuk hari ini. Kembalilah dan beristirahatlah. Jika ada hal lain, kita akan membicarakannya besok. Sudah kubilang padamu untuk kembali dan beristirahat lebih awal. Bantu aku menghadapi para pendatang baru besok pagi, buat mereka merasa diterima. Aku tidak punya waktu. Aku percaya padamu. Kamu bisa melakukannya. Fang Heng melambaikan tangannya, berbalik dan memasuki kabin permainan. Petunjuk, saat Anda sedang offline, salah satu klon zombie Anda telah mati. Petunjuk, selama Anda offline, klon zombie Anda telah membunuh zombie bermutasi tier 1*2, zombie normal *566. Anda telah memperoleh 1289 poin bertahan hidup, 110 fragmen kristal evolusi, dan kristal evolusi lengkap *1. Petunjuk, selama Anda offline, klon zombie Anda telah menyelesaikan sebagian penjelajahan selokan. Anda telah memperoleh peta area selokan A*1, botol berisi air limbah *21, mie instan kedaluarsa *3, peta area selokan C*1, puing-puing yang membusuk *12, kain lap yang terkontaminasi *42, kayu bakar basah *6. Bahkan ada korban. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena nasib buruk. Klon zombie biasa pertama kali bertemu dengan zombie yang bermutasi dan kemudian terbunuh. Peta area pembuangan limbah. Bagus sekali. Fang Heng membuka peta dan mengamatinya secara kasar. Seluruh area saluran pembuangan Hope Town secara kasar dibagi menjadi 4 area. Mengerti. Dia bisa meninggalkan Hope Town dengan mengikuti jalan ini. Dengan peta saluran pembuangan, rencana membunuh Alex dapat ditingkatkan lebih lanjut. Saya beruntung. Ini menyelamatkan saya dari banyak masalah.
Fang Heng menyingkirkan peta saluran pembuangan dan segera memanggil klon zombie yang tinggal di luar villa untuk mundur dan membiarkan mereka semua memasuki saluran pembuangan untuk menjelajah. Membunuh Alex bukanlah hal yang mudah. Ia perlu menyiapkan rencana terlebih dahulu dan menemukan beberapa rekan setim yang dapat diandalkan. Fang Heng menyalakan radio bertahan hidup dan mengirim pesan ke Hao Zhou. Dari kerjasama mereka, Fang Heng merasa bahwa kelompok Hao Zhou dapat dipercaya. Dan mereka seharusnya masih berada di gudang. Fang Heng, kalian belum meninggalkan gudang, kan? Saat itu masih pagi, dan Hao Zhou kebetulan sedang bermain game. Dia langsung membalas setelah menerima pesan dari Fang Heng. Hao Zhou, yah, belum. Orang-orang di federasi sangat tidak fleksibel. Mereka hanya akan memastikan bahwa si tua hitam tidak dapat dihubungi besok siang. Ketika saatnya tiba, mereka akan memberi kita hadiah. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu masih aman? Apakah kamu butuh bantuan kami? Fang Heng, aku baik-baik saja. Begini saja, aku ingin membunuh Alex, dan aku butuh bantuanmu saat waktunya tiba. Kau dan Sister Li bersama, kan? Apa kau tertarik? Hao Zhou, Fang Heng, jangan khawatir, aku punya rencana. Bahkan jika rencana itu gagal, aku bisa menjamin keselamatanmu. Jika kamu tertarik, pergilah offline dan istirahat dulu. Kita akan bertemu di gudang federasi pukul 2 malam ini. Selanjutnya bab 71, sebuah rencana.